Bapa Sorgawi, benar Tuhan, Engkaulah Raja kami yang bertahta di sorga. Di tangan kuasa, baik di sorga dan di bumi. Hari ini ambil alih tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebentar hamba-Mu urapi dengan darah kasih Kristus, supaya layakkan, kuduskan. Kata-kata kami bukan dari keinginan daging, tapi roh Allah yang ada dalam hidupmu. Urapi kami semua Tuhan, hati kami, supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap disemaikan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan Engkau sendiri mengambil alih hidup kami. Kami berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Kami sambut firman Tuhan dengan urapan yang dari surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, Pak Ibu. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya pertama-tama datang ke tempat ini luar biasa dan keren. Dan saya paling senang dengan namanya kafe. Tadi saya mau ngopi, belum ada orang ya. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Dedi beserta Ibu Yunita yang baik hati, bersama Pak Raffles, Ibu Cindy yang sudah memberi kesempatan bagi saya bersama semua jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu lagi lupa saya, Horas sama Douglas ya. Pak Douglas ini salah satunya petinju yang mengalahkan Mike Tyson. Dan terima kasih juga istri yang mendampingi yang luar biasa. Kami baru ketemu 4 hari nih, Bu. Saya tidur di kantor dan istri tidur di rumah ya. Jadi ketemunya di sini. Udah rindu saya nggak mau. Ya, sebagai seorang Polri yang bertugas di pemerintahan, saya tugas anggota Polri. Saya pernah tugas di Brimob, di Serse, udah kemana-mana ya, jadi Kapolres, Karoop, se-Indonesia, dan juga sekarang tugas sebagai PNS di Kemenkopolhukam yang ngurusi bidang politik, dan saya sebagai Deputi Kamtibmas. Ya. Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan. Tepat ini seperti kejadian saat ini. Saya nggak tahu kok Tuhan bawa saya ke tempat ini. Ya tadinya saya piket hari ini baru turun, tadi malam kami sampai jam berapa, selama 4 hari berturut-turut sejak tanggal 28 ya. Namun sebelumnya kita berupaya bagaimana supaya kondisi keamanan Kamtibmas ini berjalan dengan lancar. Nah, mulai beberapa hari saya merenung, kenapa kok manusia sekarang ini begitu mudah marah, ya, berontak, tidak taat hukum, kemudian suka demo, bikin kerusuhan, suka melempari polisi. Bahkan Makassar, di mana mahasiswa itu nilainya bagus, mereka orang-orang yang nilainya tinggi ya, bahkan ada yang cum laude, turun ke lapangan, tapi mereka tidak seperti nilainya di lapangan. Mereka hanya pintar dalam akademik, tetapi mereka lemah dalam karakter, melempari, merusak. Mereka bangga dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Bahkan saya pernah jadi Kapolres di Tarakan. Saya masuk di salah satu mahasiswa. Mereka berkata kepada saya, Pak Kapolres, kami HMI, kami dikirimi pakaian dalam wanita, kami dihujat oleh mahasiswa lain dari Makassar, kami ditarakan seperti dianggap banci. Lihat, kata mereka, kami di sini di Sulawesi melakukan pembakaran, pengrusakan, penghancuran. Lihat itu di TV. Mereka duduk di kafe-kafe, mereka berpesta dengan kerusakan-kerusakan yang mereka buat. Mereka bangga. Tetapi mahasiswanya, bagaimana nih Pak Kapolres? Kamu jangan terpengaruh dengan mereka. Kamu jangan meniru apa yang tidak pantas
pantas dan benar. Banggakah kamu seorang maha, itu artinya besar, dahsyat, mahasiswa, siswa yang sangat besar dan dahsyat, melakukan tugas-tugas. Bukankah kamu bagaimana pemimpin masa depan dengan kondisi ini? Nah, perjalanan pengalaman karir saya membuat saya 30 sekian tahun jadi Polri, mengabdi pada negara, bahkan saya juga tugas sebagai Brimob. Dan saya selalu bersama dengan masyarakat. Apa yang saya renungkan dalam 4 hari ini? Saya merenung, Tuhan, apa yang harus saya lakukan sebagai abdi negara yang Tuhan tunjuk di Kemenpolkam, sebagai Deputi Kamtipmas. Apa yang harus saya ceritakan dengan gereja Tuhan, dengan anak Tuhan, dengan keluarga, dengan saudara saya? Bagaimana ini? Saya lihat mulai tanggal 26, 27, 28 demo tidak hentinya. Orang muda terprovokasi, bahkan di media-media semua cenderung memanas-manasi. Semua cenderung membuat sesuatu berita-berita yang membuat orang semakin panas. DPR joget, diedit bahwa itu dia karena naik gaji, kita susah, mereka senang-senang, memprovokasi. Bahkan puncaknya terjadi, mereka menggeruduk kantor DPR, membubarkan, berusaha merusak. Dan mereka mengabari kepada daerah-daerah lain, kalian jangan diam, jangan hanya Jawa, semua, Sulawesi, Medan, Kalimantan, Sumatera bergerak. Bahkan mencari kesempatan supaya negara runtuh, pemerintahan tidak berlaku. Orang yang sudah tidak tahan juga dengan tidak sabar, bahkan ada pelanggaran jabatan, 1 orang meninggal dunia. Digilas, ya, terlindes, bukan digilas, terlindes karena dia salah SOP dalam penanganan unjuk rasa. Tiba-tiba dia masuk, dia lupa bahwa ada ikatan kesatuan di tengah-tengah kesatuan, sehingga ketika balik ke depan dia panik, akhirnya berusaha keluar dari masa, kalau enggak dia dibakar. Terlindeslah 1 pelaku, tapi dieksploitasi, dikatakan dilindas, disengaja. Nah, kemudian terjadi pembakaran gedung, ya, sampai ada 3 orang meninggal dunia dibakar. Bahkan ada yang loncat dan harus mati di kantor DPRD provinsi di Sulawesi. Terjadi penjarahan, rumah-rumah dijarah, diambil barang-barang, orang sudah lupa. Mereka tidak peduli. Mungkin mereka lapar, atau mungkin mereka menggunakan kesempatan yang ada. Diambil barang, dan mereka bahkan berani melawan Polri. Mereka mengambil senjata, merusak kendaraan di jalan. Tindakan-tindakan onar yang dilakukan. Saya merenung, hari ini kenapa Bu Cindy disuruh saya firman Tuhan hari ini jam 7 pagi kan? Ada kurang tidur. Tapi tidak masalah, sedikit lagi akan mengakhiri seluruh agama. Dimulai dari gereja kita yang sederhana ini, saya perdana yang akan menyampaikan hasil perenungan saya, kajian saya, mengapa ini terjadi. Ini terjadi erat hubungannya dengan antara kondisi rohani dan perilaku sosial. Tema utama kekristenan yang hari ini akan saya sampaikan, bahkan dari tempat ini saya akan menjalar ke semua gereja, dan sebagai pesan Kamtipmas saya dan tulisan ini sudah saya berikan. Saya sudah menulis suatu analisa apa yang menyebabkan ini dan apa langkah-langkah pemerintah. Tanggal 27 kami sudah kumpulkan, saya sudah memprediksi berdasarkan analisa fakta. Kalau bahkan sudah mengingatkan kepada Dankor Brimob, Wadankor Brimob, jangan ada yang martir. Kalau ada yang martir mati, maka kejadian akan seperti ini. Itu sudah kami sampaikan tanggal 27 sebelum kejadian itu. Waktu itu kami kumpulkan semua, tetapi saya heran kenapa sudah disampaikan masih terjadi. Nah, inilah jawabannya. Erat hubungannya antara kondisi rohani dan perilaku sosial.
Membangun rohani yang alkitabiah adalah kunci untuk mentransformasi mentalitas yang rusuh menjadi masyarakat yang tertib. Membangun rohani yang alkitabiah adalah kunci mentransformasi mentalitas yang berontak, tidak taat, tidak tertib, menyerang. Itu adalah caranya melalui transformasi Alkitab, firman Tuhan. Itu kata kunci. Berikut penjelasan rinci berdasarkan Alkitab untuk membangun rohani Kristen yang bermisi bagi masyarakat Indonesia dengan tantangan yang saya sebutkan tadi di atas. Ini adalah tugas gereja Tuhan. Ketika hamba Tuhan diutus ke Niniwe, siapa namanya? Yunus. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dia ke Tarsus. Tuhan bilang, nyatakan kebenaran di sana. Aduh, Tuhan, brengsek banget itu orang. Sama seperti yang kita hadapi. Orang-orang yang tidak kenal. Orang itu udahlah hukum aja Tuhan. Turunkan belerang seperti kota Sodom dan Gomora. Mereka sangat jahat sekali. Penumpah darah. Akhirnya Yunus pergi naik kapal, bahkan dia tidur di guritan dalam situasi ombak, diundi, dibuang semua, perlengkapan air buang semua, masih juga ombak. Ini apa ini kapal kita ini? Pada saat itu Yunus di guritan tidur dengan situasi keadaan dunia yang kacau, dia tidur hamba Tuhan. Dan ketika diundi, baru sadar yang buat kapal itu goncang adalah Yunus sendiri. Akhirnya dia dibuang ke laut, barulah kapal itu tenang. Dimakan dia sama ikan paus. Kemudian Yunus 3 hari di sana dilepas, dimutakan. Baru dia sadar, dia bertobat. Dia kembali ke Niniwe dan Niniwe bertobat. Bukankah gereja Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Jangan-jangan gara-gara gereja Tuhan, hamba Tuhan termasuk saya, kapal ini goncang. Jangan-jangan karena gereja udah zona nyaman, tidak lagi memuridkan, menjadikan mereka murid Tuhan. Yunus contoh gereja Tuhan yang tidak membawa kabar baik. Kita lebih cenderung udahlah bunuh aja tuh, matikan Tuhan teroris, matikan Tuhan orang-orang radikalis, matikan Tuhan mereka tangkap bunuh, cenderung menindak, menghukum. Alkitab tidak melihat kerusuhan dan pemberontakan sebagai masalah utama. Saya buka Alkitab, saya selidiki Tuhan. Apa sih masalah utama ini? Saya menganalisa, belajar, mencari apa sebabnya. Tetapi ini sebagai gejala dari masalah rohani yang lebih dalam. Dosa dan apanya? Ada bahan Pak. Bahan itu kayak sama-sama mana tadi yang saya kasih? Adinda? Saking asik bahannya lupa dibuat ya. Oke, nggak masalah. Udah, next udah deh, nggak usah, nggak usah. Udah biar fokus ke saya aja tatapannya, nggak masalah. Mungkin sengaja lupa, Roh Kudus yang menggerakkan supaya lupa, supaya lihatnya ke sini. Masalah rohani yang lebih dalam itu dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Allah sebagai sumber segala ketertiban. Dosa dan pemberontakan terhadap Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia cenderung memberontak terhadap Tuhan. Manusia pertama awal, nanti kau sama dengan Tuhan. Kalau kau makan buah pengetahuan yang buruk dan baik. Manusia secara alami memberontak terhadap otoritas tertinggi Allah. Pemberontakan terhadap pemerintah dan aturan duniawi seringkali hanya cerminan dari pemberontakan ini. Bahkan di sorga pun terjadi pemberontakan. Lucifer yang telah dibuang
ingin sama dengan Tuhan. Kedagingan kita inilah yang cenderung kita tidak taat pada otoritas. Mengapa kita lihat anak-anak sering berontak terhadap orang tua, ya, masyarakat terhadap pemerintah, jemaat terhadap pendeta, bahkan istri terhadap suami sebagai otoritas ilahi, bahkan karyawan mendemo perusahaannya yang memberi makan, bahkan ada yang melawan, memenjarakan majikannya. Di pertama nih, slide awal, ini terakhir, slide paling awal ya, ya, di naik ke atas. Sebagai seorang guru harus bisa mengajar, matanya dilatih, kupingnya dilatih, semua peraganya dilatih. Ya, next. Bro. Ya, yang next. Kedua. Ya, ini akar masalahnya ya. Dosa pemberontakan terhadap Allah sebagai segala ketertiban. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 10 dan 18. Ya, nanti ini cukup panjang, gak apa-apa saya bacakan. Bahwa semua orang sudah berdosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternanam. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini adalah firman Tuhan dan ini terjadi. Saya melihat firman Tuhan ini ketika saya baca, menggambarkan kondisi manusia tanpa Kristus. Dan sebagian besar mereka yang hadir di sana, mereka tidak hidup dalam kasih Kristus. Dan bahkan ada juga orang-orang percaya tetapi bukan bagian dari kasih Kristus. Mereka dipengaruhi dengan bapak segala dusta. Udah datang aja, kita kesana kan bukan mau rusuh-rusuh, di sana hanya mau ujuk rasa damai. Ujuk rasa damai kan diberikan oleh pemerintah. Undang-undang menyampaikan aspirasi pendapat. Udah, itu bahasa yang menipu. Udah, kita ke kafe nggak usah minum-minum dulu. Udah, minum-minum bir dulu lah, merokok-merokok dulu, atau nyepet dulu. Lama-lama nanti narkoba. Udah, kita datang ke sana cuma duduk-duduk aja di karaoke, nyanyi-nyanyi. Nanti di sana ketemu dengan wanita-wanita mulai minum, lama-lama narkoba, free sex, dan mereka jatuh dalam dosa. Ketika Adam juga dirayu, jangan, gak apa-apa, ini kasih pengertian gua ini. Ini kamu nanti sama seperti Allah, gak ada, Tuhan gak bilang kamu nanti mati. Ya, bahasa-bahasa halus-halus, tipis-tipis. Hati-hati anak Tuhan. Ya, pendeta pun bisa jatuh dengan halus-halus, tipis-tipis. Lama-lama bukan keinginan mereka. Mereka sudah seperti perusahaan, gereja-gereja bukan lagi dibangun untuk menjadikan murid, tetapi membangun keinginan dan hawa nafsu gembala. Hati mereka sudah tidak lagi seperti kasih Kristus. Next. Berikutnya adalah hati yang tidak diubahkan. Perilaku luar berasal dari kondisi hati. Kemarahan, nafsu menjara, dan semangat memberontak bersumber dari hati yang belum disentuh oleh kasih karunia Allah. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau hati orang udah membatu, Allah nggak percaya lagi dengan pemerintah, nggak percaya dengan polisi,
Udah lapor ayam jadi hilang kambing. Saya sendiri sebagai anggota Polri udah benci dengan polisi. Lapor ini nggak selesai, saya sendiri punya keluarga bikin ini tangkap nggak dilayani. Aduh, saya sendiri sebagai anggota Polri melihat ini bagaimana pelayanan seperti ini. Uang aja yang dicari, uang. Otaknya penuh dengan uang. Ini oknum, tetapi banyak. Main ini, main politik. Hati kita kadang-kadang sudah muak dengan segala konspirasi. Sudah membatu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hatilah terpancar kehidupan. Hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan jadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karaktermu, dan karaktermu akan menjadi masa depan. Inilah yang terjadi. Hati orang sudah luka, hati orang sudah tidak nyaman, hati orang sudah benci dengan aparat, udah malas muak, hati orang tidak diadili dengan baik. Hatinya sudah membatu, sudah luka. Akhirnya hatinya menimbulkan pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, kebencian, dan kemarahan. Matius 15 ayat 18 dan 9. Setelah saya baca, saya renungkan ini, saya sebagai aparatur pemerintah sadar bahwa saya harus bertobat. Saya sebagai gereja Tuhan sadar bahwa saya harus menjadi berkat, mentransformasikan kebenaran di tengah-tengah polisi, di tengah-tengah aparat, dan di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan di tengah-tengah kehidupan saya berjemaat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tadi malam saya begitu keluar bertemu dengan ini, ada rasa kekhawatiran di hati saya. Ini menyebar ke sana ke sini, nanti kalau masuk kasus 98 terulang kembali, lumpuh, anggota Polri, TNI semua bingung. Saya bilang, Tuhan, siapakah musuh saya nih Tuhan? Darah musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah kuasa-kuasa gelap roh jahat yang menipu bapa segala dusta, yang mempengaruhi hati setiap orang, pikiran setiap orang. Musuh kita bukan manusia. Saya melihat kejahatan mereka luar biasa Tuhan. Mereka sudah dipengaruhi oleh bapa segala dusta. Jangan saya membenci, menganggap mereka musuh saya. Hari ini saya berdoa malam ini, Tuhan, ikatlah semua kuasa-kuasa roh kegelapan dan najisah, kebencian, bapa segala dusta. Berotoritaslah bagi bangsa kami, kota kami, hidup kami, aparat kami, pemerintah dan rakyat kami. Unjuk rasa, lawan mati mereka Tuhan. Gerakan gerejamu akan menjadi berkat dan garam, membawa transformasi Alkitabiah, firman Allah yang hidup, Yesus sendiri bagi mereka, supaya hati mereka diubahkan Tuhan Yesus. Bagaimana solusi yang fondasional untuk membangun rohani yang Alkitabiah? Bagaimana misi Kristen harus fokus kepada transformasi hati melalui Injil Yesus Kristus, karena perubahan perilaku yang sejati dan langgeng hanya bisa datang dari dalam dan keluar. Bapa, sentuh hatiku menjadi yang
emas yang murni yang terbentuk bejana hatiku. Bapa, sentuh aku. Lagu ini dinyanyikan oleh orang yang sudah sakit hati. Dia dianiaya, diperkosa, dia sudah tidak dilayani dengan baik. Dia tidak punya apa-apa, tidak adil pemerintahan ini dia lihat. Dia hatinya sudah membantu. Malaslah sudah dengan aturan ini, tidak adil hidup ini. Mereka lihat cemburu, curiga, lihat mereka itu hidupnya. Saya seperti ini, hati saya. Mereka udah kehilangan orang tua, kawin, cerai, mereka narkoba. Mereka salah doktrin, anarkosindikalis, kelompok-kelompok jalanan yang tidak punya kehangatan, tidak punya orang tua. Bahkan aparatur-aparatur pun ada yang hatinya, Allah, saya sendiri sebagai aparat lihat rekan-rekan saya polisi minta tolong, susah, mengerjakan ini susah. Enggak jelas juga ini mereka ini semua. Di dalam sendiri pun ada hati yang luka. Bahkan di gereja Tuhan, anak-anak gereja Tuhan pun hatinya luka karena papa, keluarga, kawin cerai. Campur aduk, membantu. Apa solusi untuk menghadapi semua itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, beritakanlah Injil yang utuh. Injil yang utuh bukan hanya tentang masuk surga, percaya Yesus masuk surga. Benar. Tetapi tentang perdamaian dengan Allah yang menghasilkan perdamaian dengan sesama. Berdamailah kita dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup berdamai dengan manusia, Tuhan. Orang sangat menyakitkan hati saya. Saya direndahkannya. Saya tidak diadili dengan baik. Saya pernah kecewa dengan polisi. Saya pernah mau keluar. Saya mau meninggalkan kesatuan yang saya banggakan. Sebelum saya berdamai dengan dia, berdamai dengan diri saya harus berdamai dengan Tuhan. Mampukan saya Tuhan berdamai, buka hati saya Tuhan, supaya sini bisa mengabdi di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini Bapa. Perdamaian dengan Allah itulah yang menggugah hati saya, yang membantu menjadi lembut, sehingga saya bisa bertahan di tengah pemerintahan pada masa itu sebelum reformasi. Kita ranking gak bisa masuk, kita cerdas gak bisa sekolah, kita baik gak bisa jabatan. Hanya mereka-mereka pecundang yang bisa hidup di tengah-tengah ketidakadilan. Pemberitaan Injil yang utuh adalah bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi tentang perdamaian Allah yang menghasilkan perdamaian dengan sesama. Mari kita gelorakan perdamaian ini bagi keluarga kita, supaya Tuhan menyentuh hati mereka. Mereka bisa berdamai dengan Tuhan, mereka bisa berdamai dengan diri sendiri, keluarga, dan akhirnya dengan sesama dan dengan pemerintah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, damai dengan Allah adalah pondasi untuk damai di tengah masyarakat. Inilah misi gereja Tuhan. Inilah misi gereja, inilah mengapa Yunus diutus ke Niniwe. Hari ini kita diutus gereja Tuhan di tengah-tengah mereka.
memberikan kehangatan, memberikan perdamaian, supaya mereka berdamai dengan kasih Kristus. Supaya hanya itulah jalan, tidak ada jalan lain. Siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Transformasi ini mencakup pola pikir, nilai, dan perilaku. Pemuritan yang mendalam, yang kedua. Next. Pemuritan yang mendalam ini bisalah proses transformasi. Setelah percaya, orang perlu dibentuk, didisiplinkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah proses membangun mentalitas baru. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna yang memperbarui pikiran dan mentalitas dunia. Menjadi mentalitas Kristus yang taat dan penuh kasih dan kedamaian. Inilah cara, solusi yang hakiki, yang mendasar. Kalau kita mau bangsa kita kerusuhan itu ada. Apa terakhir? Apa aplikasi? Next. Kehidupan. Apa aplikasi, implementasi yang harus kita lakukan untuk mengatasi perilaku-perilaku sosial yang kita lihat kemarin, yang kita bicarakan, kita lihat di TV, di mana-mana, sampai pemerintah Kombiji membatasi internet dengan menutup beberapa website supaya ini tidak mendapatkan kabar-kabar yang buruk dan memprovokasi. Mengatasi kemarahan dan kebrutalan. Bagaimana caranya? Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum ada amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ajarkanlah emosi, yang pengelolaan emosi dalam alam kita diam. Marah itu tidak selalu berdosa, tetapi harus diselesaikan dengan cepat, dan tidak boleh dibiarkan menjadi dosa, kebrutalan, kekerasan. Ganti dengan kasih dan pengampunan. Yang kedua, menghargai otoritas dari pemerintah. Setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan tetap Allah, dan siapa yang melakukan akan datangkan hukuman atas dirinya. Pemerintah adalah wakil Allah. Hormatilah otoritas pemerintah, termasuk tunduklah kepada pemimpin Allah, kepada pemimpin-pemimpin, kepada semua lembaga manusia. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu, takut akan Allah, dan hormatilah raja, atasan. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, ada itu tisu. Satu, saya kalau sudah menangis itu jadi pilak flu. Apa boleh? Bahkan dikatakan, hormatilah majikanmu walaupun dia bengis. Tidak hanya yang baik-baik saja kita hormati. Kalau firman Tuhan ini ada pada mereka yang bikin-bikin rusuh dan sebagainya, tenang Indonesia. Dan kalau pemerintahan pun menyayangi rakyatnya seperti dirinya sendiri, seperti Kristus pemerintahan ini
Dia membasuh kaki murid-muridnya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia melayani pemimpin, pemerintah seperti ini. Bukankah rakyatnya akan berbahagia, bersukacita, sejahtera? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja dan pemerintah, kasihlah rakyatmu. Ketaatan juga disertai dengan keteladanan. Pemerintah yang sayang baik, taat kepada Allah. Ajarlah untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang terhormat dan tertib, bukan dengan kerusuhan. Menolak kekerasan dan menghasilkan damai. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bangun mentalitas pahlawan yang sejati. Bukan yang kuat menjarah, tetapi kuat menguasai diri dan menjadi agen perdamaian di tengah-tengah konflik. Yang keempat, bagaimana aplikasi kehidupan kerja keras vs menjarah. Efesus 4:28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ajarkanlah etos kerja Kristen. Menjarah adalah jalan pintas yang jahat. Ganti dengan semangat untuk bekerja keras, menghasilkan dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Kita perlu juga, mungkin mereka menjarah kekurangan, mungkin mereka tidak punya pakaian. Oke, makanya ada diakonia dari gereja. Mari kita berikan baju kita. Kalau dia minta untuk jalan, berikan jubahmu. Kehangatan mereka. Dan yang terakhir, menjadi garam dan terang. Misi untuk masyarakat. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Demikianlah yang terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Gereja dan setiap individu Kristen dipanggil untuk menjadi agen penjaga moral. Garam, penuntun keluar dari kegelapan, terang dalam masyarakat. Ini berarti aktif mencegah kerusuhan, menolong korban, mengedukasi, dan menunjukkan teladan dan ketertiban dan ketaatan pada aturan hukum yang sebagai penutup. Di akhir firman Tuhan yang disampaikan hari ini, manusia yang diubahkan. Ini adalah kesimpulan dari semua apa yang saya sampaikan. Membangun rohani untuk mengatasi mentalitas rusuh memerlukan pendekatan holistik. Yang pertama adalah evangelisasi akarnya, beritakan Injil yang mengubah hati dan memberi identitas baru dalam Kristus, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai anak Allah yang damai. Gereja harus keluar